Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya, semoga dalam keadaan sehat, tambah soleh dan tambah pintar, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di materi PAI sesuai dengan instruksi kemarin, bahwasannya hari ini adalah penjelasan dari materi yang telah dipelajari kemarin, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebelum masuk kepada pengertian dan seterusnya, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari interaksi dengan masyarakat. Sesungguhnya baik tidaknya perlakuan orang di sekeliling kita itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Misalnya kita berbuat baik kepada sesama orang yang ada di sekitar kita, otomatis kita akan mendapatkan perlakuan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang sekiranya orang lain itu tidak nyaman, maka kita akan mendapatkan perlakuan yang sama, entah itu dengan perbuatan mereka atau dengan ucapan mereka. Tinggal kita memilih apakah kita mau diperlakukan dengan baik ataukah tidak. Jika kita bisa berpikiran seperti itu, maka hidup kita akan lebih enak, lebih nyaman. Di masyarakat tidak ada perseteruan, percekcokan dan lain sebagainya. Untuk membuat hidup kita lebih mulia, maka kita harus mempunyai sifat-sifat mulia. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah rendah hati, hemat, dan sederhana. Kita pada pembahasan kali ini masuk pada materi rendah hati. Rendah hati ini adalah suatu sikap di mana seseorang itu merasa tidak mempunyai apa-apa. Dia merasa bahwa yang ada di dalam dirinya atau sesuatu yang dipunyainya, entah itu keunggulannya atau yang lainnya, itu merasa bahwa hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lain dari rendah hati ini adalah tawadhu. Tawadhu ini suatu sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mempunyai hafalan yang banyak, atau kita menghafalnya cepat, kita mempunyai kelebihan ini, kelebihan itu tidak semata-mata kita menyombongkan diri kita. Wah, inilah hafalan saya. Wah, saya menghafalnya cepat. Wah, saya dapat ranking 1. Wah, saya orang paling kaya di kelas dan lain sebagainya. Tidak pernah menyombongkan dirinya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi bagaimana orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, merasa bahwa semua yang dimilikinya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu mensyukuri apa yang dipunyainya. Misalnya dia pandai, dia menjadi orang alim, dia selalu bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberi semua ini. Hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Engkau. Jika Engkau tidak mengkaruniai ini semuanya, tidak ngasih ini semuanya, pasti saya tidak akan bisa seperti ini. Itu merupakan orang yang rendah hati, tidak pernah merasa bahwa semuanya itu adalah
berasal dari dirinya sendiri, akan tetapi selalu menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindak tanduknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman berhubungan dengan rendah hati ini, apa itu, yaitu surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya adalah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini digambarkan bahwa hamba-hamba Allah itu yang orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Di sini jelaskan juga, jika ada orang-orang yang menghina, dia selalu membalas dengan kebaikan. Ini di sini digambarkan dengan mereka mengucapkan salam. Yang namanya salam itu adalah mendamaikan, damai, selamat, ya kan? Nah, jika kita mendapat perlakuan yang kurang baik, yang kurang menyenangkan, kita tidak boleh membalasnya dengan yang lebih. Kalau kita mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus membalasnya dengan yang baik. Karena di sini jelaskan bahwa jika apabila orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, mendamaikan. Berarti jika kita dihina, maka kita harus mendoakan mereka. Kita tidak boleh mengolok mereka atau membalas dengan perbuatan yang lebih dari yang diperbuatnya. Gitu. Itu intinya adalah rendah hati itu kebalikan dari sombong. Kita sebagai orang yang beriman tidak sepantasnya ada dalam diri kita ini rasa jumawa. Kita merasa mempunyai keunggulan apapun tanpa menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha kita, dalam setiap kelebihan itu. Kita harus merasa bahwa hadza min fadli Rabbi, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Dan juga jika ada yang mengolok-olok kita, jangan sampai kita terpancing. Kita harus membalasnya dengan perbuatan, dengan perkataan yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.